Kembali lagi pada bahasan di mata kuliah manajemen pemasaran dengan topik nilai kepuasan dan loyalitas. Khususnya pada kali ini kita akan membahaskan bagaimana memaksimalkan nilai hidup pelanggan. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa hanya 20% dari pelanggan itu memberi kontribusi kepada 80% keuntungan perusahaan. Ya, jadi memang sesuai dengan hukum Pareto ya 20-80 rule gitu, memang hanya 20% saja orang-orang inti gitu ya, pelanggan inti yang memberi kontribusi kepada 80% keuntungan. Nah, ini yang harus kita fokuskan. Kita harus fokus pada 20% pelanggan ini. Ya, ini kaitannya dengan bagaimana memaksimalkan nilai hidup pelanggan. Ini fokus pada pelanggan yang menguntungkan. Ya, jadi pelanggan yang menguntungkan di sini adalah orang ataupun rumah tangga atau perusahaan yang dari waktu ke waktu mereka menghasilkan aliran pendapatan yang melebihi jumlah biaya perusahaan untuk menarik, menjual dan melayani pelanggan tersebut. Ya, jadi mereka memberi kontribusi pada pendapatan perusahaan. Ya, dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menarik mereka. Ya, jadi di sini memaksimalkan profitabilitas pelanggan jangka panjang yang ditangkap dalam konsep nilai seumur hidup pelanggan. Ya, bagaimana pelanggan itu memberikan profit jangka panjang bagi perusahaan. Ya, jadi fokus pada pelanggan yang loyal. Ya, seperti bahasan sebelumnya, dengan pelanggan yang loyal, pelanggan tersebut akan setia kepada perusahaan. Bagaimana bisa menciptakan loyalitas di sini? Ya, pertama adalah pelanggan harus dipuaskan. Ya, dia harus dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah yang pertama, ya, goals dari perusahaan. Ya, perusahaan memang menginginkan pelanggannya puas. Ya, jadi ini konsep filosofi pemasaran pelanggan. Ya, manajemen pemasaran. Ya, jadi dia akan memuaskan pelanggannya. Nah, di sini yang cukup penting yang mempengaruhi kepuasan pelanggan itu adalah kecepatan komunikasi. Tidak hanya kecepatan memberikan apa yang mereka butuhkan, ya, tapi komunikasi di sini cukup penting. Ya, komunikasi di sini adalah respon atas apa yang dilakukan atau segala hal yang terkait dengan komunikasi dengan konsumen, ya. Entah itu informasi, entah itu penanganan keluhan, itu harus ditangani dengan cepat. Apa yang terjadi dengan pelanggan yang mengeluh? Pelanggan yang mengeluh ini cukup penting, gitu ya. Dari 25% pelanggan yang tidak puas, itu hanya 5% yang menyampaikan keluhannya, ya. Jadi 95% mereka langsung berhenti. Waduh, ya. Jadi dalam hal ini perusahaan akan sangat bertanya-tanya pasti, ya. Ini kenapa ini kok pelangganku kok menurun gitu ya, jumlah omset menurun, ya, karena memang hanya 5% yang mengemukakan keluhannya. Dari 5% yang komplain, itu 54-70% beli lagi jika komplainnya teratasi. Ya, tapi 95% dia akan melakukan pembelian kalau masalahnya terselesaikan. Jadi penanganan keluhan ini cukup penting. Ya, karena dia akan orang yang komplain dia akan memberitahukan ke 5 orang lain. Ya, nah ini sangat berbahaya. Ya, kalau sesuatu yang positif akan bermanfaat bagi perusahaan, tapi kalau sesuatu yang negatif itu yang harus direm gitu ya. Jadi kepuasan pelanggan itu sangat penting. Ya, jadi di sini bagaimana memaksimalkan nilai hidup pelanggan? Yang pertama adalah pelanggan itu harus puas, karena kalau pelanggan itu puas dia akan tetap ada di dalam perusahaan, dia tetap menggunakan produk perusahaan, dia akan memberikan kontribusi pendapatan yang besar kepada perusahaan, dan itu adalah pelanggan yang menguntungkan. Itu adalah konsep memaksimalkan nilai hidup pelanggan. Terima kasih.